Halo teman-teman, kembali lagi di Indomoto News. Highlight berita MotoGP 2021 hari ini akan menyajikan beragam informasi terkini. Di antaranya, Misano tetap kuning meski Rossi finish ke-17 di MotoGP San Marino. Kabar selanjutnya, pembalap Repsol Honda yakni Marc Marquez mencoba mengurangi kerumitan-kerumitan yang ada di tubuh timnya. Terakhir, murid Valentino Rossi lebih sulit mengalahkan Fabio Quartararo ketimbang Marc Marquez. Seperti apa beritanya? Oke, mari kita simak ulasan selengkapnya dalam video berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta ramaikan kolom komentarnya ya guys. Sirkuit Misano tetap menguning dengan dipenuhi supporter Valentino Rossi meski dedaktor finish di posisi ke-17 di MotoGP San Marino 2021 Minggu 19 September 2021. Rossi tetap disambut luar biasa oleh supporternya kendati tampil kurang optimal pada MotoGP San Marino yang dianggap sebagai markas pembalap 42 tahun tersebut. Pembalap kelahiran Urbino itu melakoni balapan dengan kurang menguntungkan karena harus start dari posisi ke-23. Meski demikian, Rossi tetap berusaha memberikan yang terbaik. Hasilnya, dedaktor finish ke-17 tertinggal kurang lebih 33,853 di belakang Francesco Bagnaia yang menjadi pemenang. Kendati gagal meraih podium, Rossi tetap merayakan penampilannya itu seperti juara. Juara MotoGP 6 kali itu melakukan aksi wheelie atau trik mengangkat ban bagian depan usai balapan. Setelah wheelie, Rossi menyambangi supporternya yang membuat kuning satu tribun di sirkuit Misano. Dalam video yang diunggah di Twitter MotoGP, Rossi berselebrasi bersama supporter setianya. Rossi berselebrasi dengan naik ke pembatas sirkuit dan menghadap ke supporter. Di tengah sorakan dan kibaran bendera kuning yang menjadi khasnya, Rossi melambaikan tangan serta bertepuk tangan ke arah supporter. Apapun hasil Rossi di MotoGP San Marino, pembalap kelahiran Urbino tersebut tetap disambut luar biasa. Rossi tetap dipuja dan dikagumi penggemar. Meski balapan tersebut jadi perpisahan Rossi dengan MotoGP San Marino, namun bukan perpisahan bagi sirkuit Misano. Pasalnya pada 24 September mendatang, Misano masih menggelar balapan MotoGP Emilia Romagna. Rossi sendiri sempat mengalami masa jaya di Misano. Rossi jadi pemenang MotoGP San Marino pada MotoGP 2008, 2009, dan 2014. Pemenang MotoGP San Marino 2021 jadi milik Pecco Bagnaia dari Ducati dengan catatan waktu 41 menit 48,305 detik. Disusul Fabio Quartararo dari Yamaha dan Enea Bastianini dari Avintia pada podium kedua serta ketiga. Marquez baru saja menyelesaikan balapan ke-14 MotoGP 2021 yang berlangsung di sirkuit Misano, Italia pada Minggu 19 September 2021. Dalam balapan MotoGP San Marino 2021 tersebut, Marc Marquez berhasil menyelesaikannya dengan finish di posisi keempat. Hasil tersebut tidak terlalu buruk untuk Marc Marquez setelah sebelumnya dia mengawali balapan MotoGP San Marino 2021 dari urutan ke-7. Meski demikian, pembalap berjuluk Baby Alien itu merasa bahwa Honda masih memiliki segudang pekerjaan yang harus diselesaikan. Setelah merampungkan balapan selama 27 putaran itu, Marc Marquez tak segan untuk mengurai kerumitan-kerumitan yang ada di tubuh timnya. Marc Marquez sebelumnya menegaskan tekadnya untuk menunjukkan performa yang lebih baik lagi di sisa balapan yang ada di MotoGP 2021 ini. Perasaannya adalah ini hanya balapan dan Anda harus terus bekerja dan berkembang, kata Marc Marquez, seperti dilansir dari laman Motosan. Lebih lanjut, pembalap berusia 28 tahun itu menyadari bahwa dirinya serta timnya tidak bisa terus-terusan berada di atas dan meraih gelar juara dunia.
Terkadang masa sulit menghadang seperti yang tengah dirasakan oleh Marc Marquez sejak kembali membela Repsol Honda pada seri ketiga musim ini. Ya, bertahun-tahun Honda telah memberi saya gelar dan di tahun-tahun lain saya telah memberikan gelar kepada Honda, ucap Marc Marquez. Tetapi ini adalah kompetisi, kami adalah sebuah tim, tuturnya menambahkan. Situasi pada musim ini sendiri berjalan cukup rumit untuk Marc Marquez, di mana dia merasa pengembangan motor RC213V tidak berada di jalur yang tepat. Perkembangan RC213V dinilai kurang memuaskan lantaran Honda tidak memiliki data yang mumpuni menyusul Marc Marquez absen akibat cedera parah. Selama ini peraih 6 gelar juara dunia kelas MotoGP itu menjadi sosok vital dan menjadi andalan pabrikan Jepang itu untuk mengembangkan RC213V. Tahun ini kami tidak memulai dengan cara yang terbaik. Saya secara pribadi dan ketika saya kembali, motornya tidak terlalu bagus atau tak ada arah yang jelas, kata Marc Marquez. Kerumitan-kerumitan itu khususnya yang terkait dengan RC213V kini mulai terurai seiring dengan kondisi Marc Marquez yang semakin kuat. Marc Marquez berharap Honda bisa segera menemukan solusi permanen agar tidak lagi repot-repot untuk mencari jalan keluar saat tampil di lintasan berbeda. Sekarang, sedikit demi sedikit arahnya lebih jelas. Acap kali sepertinya semuanya pembalap Honda sedikit lebih konsisten, ucap Marc Marquez menjelaskan. Tapi saya katakan bahwa ini bukan situasi untuk mengubahnya dari satu sirkuit ke sirkuit lainnya. Ini tentang mengeluarkan ide dari kepala kita, imbuhnya. Pembalap berkebangsaan Spanyol itu ingin timnya memanfaatkan sesi tes pada pekan ini guna memperoleh data yang lebih solid menghadapi musim depan. Kami memiliki tes penting hari Selasa dan Rabu ini dengan sensasi ingin lebih dan ingin meningkat, kata Marc Marquez menjelaskan. Sehingga musim depan kami bisa berada di level di mana semua pembalap Honda bisa berjuang untuk posisi teratas bahkan lebih jauh ke depan, imbuhnya. Pada balapan seri ke-14 MotoGP San Marino 2021 di sirkuit Misano, Italia Minggu 19 September 2021, Francesco Bagnaia sukses meraih podium teratas. Kemenangan ini menjadi yang kedua setelah Francesco Bagnaia juga finish terdepan saat balapan MotoGP Aragon pekan lalu. Meski meraih kemenangan back-to-back, Bagnaia mengakui terdapat sensasi yang berbeda dari dua balapan tersebut. Sensasi tersebut adalah duel melawan Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha yang ternyata lebih sulit daripada melawan Marc Marquez dari Repsol Honda. Dia pun menceritakan bagaimana Quartararo dari setiap putaran selalu mengalami peningkatan mengejarnya di depan. Sulit ketika saya melihat Fabio membuat 3 atau 4/10 lap. Saya mulai khawatir di sana, kata Bagnaia. Dikutip bolasport.com dari motosan.is. Tetapi saya juga tahu mengalahkan Ducati di Misano tidak mudah. Jika Quartararo lebih cepat di sektor pertama dan terakhir, saya lebih cepat di dua lainnya. Saya hanya mencoba untuk tidak terlalu dekat dan saya sangat sempurna pada lap terakhir. Saya melakukan yang terbaik di sektor ketiga, ujar Bagnaia. Dia pun membandingkan kemenangannya di Aragon saat duel melawan Marquez di beberapa lap terakhir. Duel tersebut masih bisa diatasi karena duel terdapat trek lurus yang membantunya mengambil nafas panjang. Adapun di Misano, trek tidak memiliki lintasan lurus yang panjang seperti Aragon dan harus menjaga konsentrasi agar tidak melakukan kesalahan. Karena ini trek yang lebih pendek dan menuntut fisik, lebih sulit mengalahkan Quartararo daripada Marquez, ujar murid Valentino Rossi itu. Jika Anda bisa mengambil nafas di Aragon dengan trek lurus, Anda tidak punya waktu bersantai di sini. Saya juga kekurangan grip dan tidak mudah menjaga konsentrasi saya di sini. Bagaimanapun saya tahu harus mendorong sejak awal. Dalam hal kecepatan, saya lebih cepat di Aragon. Di sini, Misano, saya kompetitif, tapi Quartararo lebih baik dari saya, ucap Bagnaia. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda. Dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.